Sahabat Anak Indonesia, Bunda Ima Kulata ini adalah pemilik dari sekolah autism boarding school ya, Bu, ya. Immaculata. Immaculata autism. Iya, Immaculata. Immaculata. Oke. Nah, Bun, di sini kan ini baru sampai di daerah sini luas sekali. Kemudian juga ada bangunan yang wow gitu, besar sekali dan sepertinya ini akan jadi sebuah gedung apa nih kira-kira, Bun? Iya, jadi kannya kan anak-anakku yang lain kan udah gede-gede nih. Yang terbesar itu umur 29 tahun. Badannya udah pria dewasa gitu kan ya. Nah, jadi anak-anak yang 17 tahun ke atas dan memang mereka sudah siap kerja, nanti insya Allah akhir tahun ini mereka pindah ke sini. Oke. Jadi mereka tinggal di sini dan mereka melakukan pekerjaan sehari-harinya adalah bertani, berternak gitu ya. Jadi mereka bisa nanam berbagai macam buah, ada kambing, ada kelinci, ada lele dan segala macam. Jadi mereka sudah terbiasa bekerja karena sebelum ada gedung baru ini, kami seminggu 2 sampai 3 kali selalu ke sini. Jadi mereka sudah bisa melakukan kegiatan pertanian. Oke, berarti sekolah ini, bangunan ini nanti akan dijadikan sekolah atau dijadikan apa nih, Bu? Asrama. Asrama. Iya. Jadi pendidikannya itu kan mereka sudah terselesaikan waktu di Bekasi. Jadi di sini mereka tinggal hidup karena ini untuk seumur hidup loh kan ya. Untuk seumur hidup. Jadi anak-anak mengambil konsep mereka akan tinggal bersama kami sampai Gusti Allah panggil gitu ya. Nah, maka dari itu kerjaannya betul-betul yang daily activity-nya itu yang dalam banget tentang pertanian. Jadi ini untuk tinggal, kegiatannya di sana mungkin kan ya, kalau lihat itu ada gazebo kan ya. Itu untuk apa, Bu? Pendopa bukan gazebo. Ini adalah untuk kegiatan anak-anak. Jadi mereka setrika, petik-petik sayuran dan segala macam ada di sana. Namun sebetulnya juga itu kami bikin kafe di sana kan ya. Kafe? Ya. Jadi nanti ada kafe di sana, khususnya jualannya itu Sabtu Minggu. Sebab kalau Sabtu Minggu ini kan arah Sukabumi nih, rame banget. Jadi kita jualan organik, sayur buah-buah organik dan juga kafe. Lalu itu ada panggungnya kan ya. Itu untuk pentas karena 6 bulan sekali kami akan perform di hadapan para orang tua mereka. Berarti anak-anak nanti yang tinggal di sini yang memang usianya 17 ke atas. 17 tahun ke atas. Ya, dan laki-laki. Laki-laki. Ya, yang untuk perempuan tetap tinggal di Bekasi. Oke, tetap tinggal di Bekasi. Bun, mungkin bisa dijelasin juga sama sahabat anak Indonesia. Tadi udah beberapa kegiatan dijelasin di sini itu kegiatannya selain misalnya menanam atau apa, mungkin sahabat anak Indonesia juga di luar pengen tahu ngapain aja. Oke. Jadi mereka itu melakukan kegiatan sehari-hari itu adalah kegiatan rumah tangga. Bangun tidur, mereka olahraga dulu, sholat gitu ya. Kemudian menyiapkan makanan untuk makan pagi. Kalau makan pagi udah dari dapur ya, menyiapkan tempatnya segala macam, mandi. Lalu setelah itu mereka melakukan kegiatannya nggak semua bertani. Misalnya, oh hari ini tugasku minggu ini adalah nyuci, setrika, atau misalnya belanja, atau misalnya bersih-bersih gitu. Jadi tidak selalu berkebun. Jadi mengurus kegiatannya itu daily activity lah, jadi kegiatan rumah tangga gitu. Karena walaupun anak laki-laki, mereka bisa semua kan ya, bisa masak, bisa nyuci, bisa setrika, bisa belanja. Nah itu mereka di sini juga melakukan hal yang sama. Nah kegiatan tambahannya yaitu tadi pertanian. Ya. Oke, apa namanya, Bun? Anak-anak ini berarti yang memang sudah tinggal di sini prosesnya memang kan sangat lama tuh, prosesnya. Iya. Seberapa apa namanya lama atau sulitnya sih, Bun, gitu menghadapi mereka, akhirnya tuh mereka bisa dilepas di sekolah ini. Itu pertanyaan yang keren sekali. Karena kan tiap anak berbeda. Perkembangannya lama dan cepatnya itu kan sangat berbeda-beda tiap anak gitu ya. Jadi memang ini harus sabar dengan proses. Nggak kemudian masuk asrama kemudian sebulan 2 bulan seperti ini. Nah tapi bagaimana lamanya seperti Kak Ania tadi ya, ada yang 3 bulan sudah bisa semua, ada yang setengah tahun, ada yang setahun, tergantung dengan kondisi masing-masing. Namun seburuk apapun kondisi anak, untuk masalah perilaku dan untuk masalah dengan kemandirian itu sudah pasti akan berhasil. Karena apa? Habit, komit, dan ya konsisten itu. Jadi akan insya Allah semuanya akan tercapai. Namun kalau misalnya kayak bicara kayak akademik itu kemungkinan kecil sekali. Bicara mereka juga tercapai tapi bukan verbalnya ya, reseptifnya lah. Jadi diajak ngomong ngerti, ingin minta atau melakukan sesuatu juga ngerti gitu walaupun tidak verbal. Jadi kalau prosesnya lama sekali. Oke, keren banget ya sahabat anak Indonesia apa yang udah dilakukan sama Bunda Imas sampai akhirnya
membuat sekolah terinspirasi, membuat sekolah dan untuk anak-anak autis seumur hidup gitu loh Bun. Itu apa sih Bun yang akhirnya membuat oke kita bikin ini sekolah Kok seumur hidup gitu ya, kok kesannya buang anak gitu ya, kok kesannya nggak mau ngurusin anaknya gitu kan. Sekarang kita berpikir yang ini adalah yang realita ya kan ya. Suatu saat nanti kan ibunya nggak ada, dipanggil Tuhan kan ya, bapak ibunya dipanggil Tuhan. Lalu kalau mereka sudah pergi, ini anak ini mau dikemanakan? Rasa dibungkus toh. Jadi anak ini mau kemana? Kakaknya, adiknya itu kan nanti punya kegiatan sendiri, ya kan, kegiatan rumah tangga, kegiatan kerja. Nggak mungkin anak ini akan menjadi priority, wong mereka juga punya kegiatan gitu kan. Itu yang pertama. Lalu misalnya, aku titipin orang aja deh, aku punya duit banyak nih, aku titipin, aku warisin. Ya warisannya dimakan oleh mereka yang dititipin, tapi anaknya tetap terlantar. Dan itu fakta. Saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri anak-anak terlantar, anak-anak kebutuhan khusus terlantar ketika mamahnya sudah tidak ada, di teramat sangat banyak. Maka aku ini, mereka ada katakan tanda kutip pos ya, ada rumah yang dan tidak salah tempat, karena di sini kami didik dan sayangi semaksimal mungkin. Tidak berarti karena seumur hidup lalu nggak didik, tidak, justru dididik lebih kental lagi, lebih dalam lagi, karena mereka akan ngurus dirinya sendiri. Jadi ini adalah supaya anak tetap di tempat yang aman, nyaman, hubungan anak toh. Jadi anak-anak tidak terlantar, tapi tetap happy dan tetap produktif. Begitu untuk di asrama. Oke, artinya memang terus menghargai, terus melihat bahwa kondisi anak-anak ini perlu dilihat sampai seumur hidup mereka, karena mereka nggak mungkin ditinggalkan. Ya, dan jangan sampai terlantar nanti ketika orang tuanya sudah tidak ada gitu ya. Walaupun mungkin banyak orang yang belum terpikir sampai ke sini gitu ya. Nah, maka dari itu kita mesti selalu ingat bahwa nanti ini anak kita kemana kalau kitanya udah nggak ada gitu. Sekarang kita masih bisa ngetekin lah istilah, masih bisa ngelonin, bisa lah, nanti kalau kita udah nggak ada, itu yang harus kita pikirkan ya. Kebutuhan ya, kebutuhan. Dan Bun, kalau misalnya anak-anak sendiri total yang memang sekarang sudah diasuh oleh Bunda gitu, itu berapa total jumlah anak-anaknya sekarang? Kalau yang saat ini sih kita ada 60, tapi kalau yang kita dari tahun-tahun lalu aku tidak terlalu mendatapi ratusan, karena kan aku udah 35 tahun. Tapi kalau saat ini yang ada di asrama 60 anak. Dengan 60 anak setiap hari harus mengajari mereka banyak hal gitu ya. Banyak hal. Aduh, tantangannya gimana Bun? Atau setiap hari yang akhirnya menimbulkan bangun pagi akan menghadapi 60 anak semangat lagi gitu? Enggak ada, kan maksudnya memang selalu semangat gitu. Memang ya. sudah Iya, jadi nggak ada kata aduh capek ini besok ini, enggak. Karena kan mungkin orang berpikir gini, aduh, kebanyakan orang gitu kan, satu aja aku setengah mati, bagaimana ini 60 gitu kan. Tapi kalau kita itu betul-betul menjadi satu dengan anak itu, rasa itu nggak ada. Paling-paling yang membuat aku kita susah, itu susah dalam artian sedih, susah gitu ya. Ada susahnya itu ketika anak sakit ya. Karena kan anak-anak ini nggak bisa ngeluh kan ya. Yang sakit mananya, sakitnya seperti apa, rasanya ya opo gitu kan, nggak ngerti. Jadi kita mesti yang betul-betul yang kita yang mendekatkan diri, yang sampai lihat wajahnya, matanya, mulutnya, sampai kita detail itu kan, karena anak-anak nggak bisa mengeluhkan mana yang sakit. Hanya itu sih sebetulnya. Tapi untuk kesehariannya itu tidak ada yang membuat susah. Tidak ada, karena ya gini kan ya. Mereka itu saya yakin ada kesalahan sistem, kan cuma di otak. Tapi ininya bukan masih ada lagi, utuh ketimbang kita. Nah, sedangkan kita ininya beres, ininya bosok kan ya. Nah, jadi itu sebetulnya perbedaannya gitu. Maka kalau saya disuruh memilih menghadapi orang-orang yang umum normal itu atau anak-anak, jelas anak-anak ini empatinya, keikhlasannya itu jauh lebih baik di depan kita. Jadi nggak bikin stres. Yang bikin stres malah menghadapi orang-orang normal. Buahnya akal bulus, buahnya ngapusine gitu kan. Anak-anak ini enggak, anak-anak ini menyenangkan sekali. Oke.